Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Teresya Artauli dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dari tugas ilmu negara, yaitu film tentang Cokroaminoto yang berjudul Guru Bangsa. Film ini mengisahkan tentang perjuangan host Cokroaminoto dalam melawan penjajahan Belanda pada zaman penjajahan. Juga perjuangan menyamakan hak dan martabat masyarakat Indonesia yang terjajah kala itu. Film ini juga merupakan peta kecil dari penggambaran keadaan Indonesia pada saat ini. Carut-marut politik, agama, dan paham yang berbeda, semua tergambar dalam film ini. Hindia Belanda memasuki babak baru yang berpengaruh ke kehidupan masyarakatnya, yakni era politik etis yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Akan tetapi, kemiskinan masih banyak terjadi. Masih banyak rakyat yang belum bisa bersekolah dan kesenjangan sosial antar etnis dan kasta masih terlihat jelas. Di saat itu muncul sosok Raden Umar Said Cokroaminoto atau yang kemudian dikenal sebagai host Cokroaminoto. Ia tidak diam melihat kondisi tersebut. Meski ia berasal dari keluarga bangsawan atau ningrat yang biasa hidup nyaman di tengah-tengah pemerintahan Belanda, tapi Cokro merasa terbelenggu melihat keadaan rakyat Indonesia yang berbanding terbalik dengan kondisinya. Cokro berani meninggalkan status kebangsaannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan dan ikut merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Film ini juga mengisahkan bagaimana Cokro dari kecil hingga dewasa yang terahil dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang Islam yang kuat. Menceritakan kembali bagaimana Cokro menjadi guru dari para pemimpin pergerakan seperti Soekarno, Suamin, Alimin, dan Musso. Perjuangan menyamakan hak dan martabat masyarakat Indonesia yang terjajah setelah lepas dari tanam pasca di akhir tahun 1800-an. Salah satu latar belakang dibuatnya film ini juga adalah untuk memberikan pembelajaran dan media pembelajaran sejarah dan politik berbangsa yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi Indonesia saat ini, sekaligus mengingatkan bagaimana jasa para pahlawan kita dalam kontribusinya melawan penjajah dan memperjuangkan rakyat hidup. Setiap film tentunya memiliki kelemahan dan kelebihannya. Contohnya yaitu pada film ini adanya penggunaan 3 bahasa sekaligus, yakni Belanda, Indonesia, dan Jawa. Di dalam film ini yang diceritakan seharusnya hanya yang paham bahasa Jawa saja. Tetapi di film ini ketika menggunakan bahasa Belanda mereka pun dapat memahaminya. Kemudian para tokoh juga tidak menggunakan bahasa Jawa secara menyeluruh dalam keseharian. Yang ketiga, kurangnya penjelasan mengenai siapa tokoh yang muncul dalam memerankan tokoh tersebut, yang membuat para penonton kebingungan dan harus menebak-nebak alur cerita tersebut. Kemudian alur yang kurang rapi, yakni kilas balik yang membuat film tidak sistematis dengan kurangnya penjelasan mengenai asal mula suatu tokoh yang hadir sebagai siapa dan memiliki kepentingan apa. Di sisi lain, film ini juga memiliki kelebihan, yang dimana setiap pemeran yang memerankan perannya dengan sangat baik dan sangat mendalami karakternya masing-masing. Terutama tokohnya yaitu Reza Radian yang berperan sebagai tokoh utama yaitu Cokroaminoto dalam film ini. Reza tersebut mendalami perannya sehingga membuat kita terbawa dalam suasana yang diceritakan. Selain drama yang disuguhkan, di film ini juga menyampaikan pesan moral yang sangat dalam tentang kehidupan yang sangat memperhatikan pada zaman dahulu. Tokoh utama di film ini sangat berhasil mengaduk emosi penonton dalam setiap kejadian, terutama detik-detik terakhir istrinya. Cokroaminoto akan wafat. Reza mampu menggambarkan kesedihan yang juga sampai ke hati penontonnya. Kemudian, pengambilan gambar yang juga menarik dengan latar belakang suasana zaman dahulu yang membuat kita penonton bisa lebih mengenal seperti apa kehidupan zaman dahulu dari mulai adat istiadat, pakaian, hingga sudut pandang orang-orang zaman dahulu. Subtitlenya juga membantu penonton dalam mengerti bahasa selain bahasa Indonesia yang ada dalam film ini, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Film ini menjadi lebih menarik karena menampilkan tokoh Bagong dengan badan yang kecil dan tokoh rekaan seperti Stella yang diperankan oleh Chelsea Island, gadis blasteran yang berasal dari gadis blasteran Belanda Jawa. Mereka berdua menambah film ini menjadi lebih menarik dengan menjadi penengah maupun pertanyaan-pertanyaannya. Musik yang dipilih juga membuat suasana di film ini sangat hidup. Pemilihan musik yang tepat membantu para penonton lebih mengilustrasi
menjelaskan rasa yang ingin disampaikan oleh film ini seperti dalam suasana tegang, sedih, marah, dan genting, serta romantis. Sekian hasil review saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.